ya kan? Nah, bagaimana cara kita untuk melihat pengaruh atau melihat perlakuan yang kita lakukan itu? Tentu kita ukur. Siapa namanya? Aldifa, Pak. Aldifa pengen meningkatkan kemampuan apa tadi? Kemampuan dribble pemain futsal kan. Nah, untuk melihat pengaruh latihan yang Aldifa berikan itu, tentu ada efek nanti ke yang kita latih ini. Apa yang mau kita lihat? Dribblenya. Itu kita tes dribblenya. Contoh nih, ini kita bilang dribblenya ini nilainya itu misalnya 10 gitu, ya kan? Nah, dribblenya 10. Di saat kita tes sekarang nih, ya kan? Kita kasih nanti perlakuan atau program latihan yang kita susun selama 12 kali pertemuan, ya kan? Inilah programnya. Ini model 1, ini program hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Seperti inilah dengan tanpa mengabaikan prinsip latihan. Apa prinsip latihan? Tentu latihan itu dari yang mudah sampai ke yang sulit, dari yang ringan sampai ke yang berat. Ada prinsip individualisme, ya. Nah, kita lihat anak-anak itu seperti apa anak-anak itu ya. Nah, apakah dia akan mampu dengan hal yang kita latih? Nah, jangan kita berikan anak-anak itu dia baru latihan kita kasih latihan agak berat, tentu tidak juga berpengaruh nanti karena ya kita pelajari ya. Kemudian apa lagi prinsip beban lebih, tentu berbeban meningkat terus kan. Nah, ini misalnya bebannya 1 nih, besok ada 2, agak 2 lagi itu 3. Kok nggak ada beban lebih, tentu nggak akan meningkat apa yang kita berikan tadi. Nah, seperti yang Aldifa kasih latihan drill. Tentu ada beberapa bentuk. Ini bentuk pertama, ini bentuk kedua, bentuk ketiga, salingkan dalam program itu. Nah, setelah kasih latihan itu selama 12 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan, dites lagi. Apa yang dites? Dites dribble lagi. Ternyata dribble tadi meningkat dari nilai 10 jadi nilai 15. Ada nggak pengaruh? Ada, Pak. Nah, itu yang dikatakan dengan eksperimen atau pengaruh itu. Nah, meningkat nggak meningkat nanti penting kita tes dulu. Kalau nggak meningkat berarti otomatis program latihan kita tidak dapat meningkatkan kemampuan dribbling. Kalau memang ada meningkat, jadi program latihan kita dapat meningkatkan kemampuan dribbling. Nah, begitulah kira-kira kalau kita penelitian eksperimen itu. Jadi nggak bisa ini program latihan, tapi kita nggak tahu cara ngelihatnya. Jadi kita harus tahu cara ngelihatnya ya. Kemudian kita menentukan program latihan bukan sembarang menentukan program latihan aja. 12 kali pertemuan itu menurut ahli siapa? Cari bukunya. Oh, ini menurut ahli ini, Pak. Ahli ini mengatakan memang 12 kali pertemuan bisa dilakukan latihan. Itu tuh yang menurut dari apa tuh, Pak? Nggak harus yang belajar dari mana tuh, Pak? Atau misalnya saya dapat di jurnal tuh nggak ada yang latihan dari jurnal, atau mau dia menggunakan alat lain tapi katanya harus berapa pertemuan itu bisa diambil, Pak? Ya, kalau bentuknya kan bentuk program latihan kan udah ada. Udah ada bentuk program latihan, tinggal kita susunnya lagi kan. Gimana menyusun program latihan ini ya sesuai dengan prinsip latihan tadi. Apa prinsip latihan yang di sini gitu ya? Ada prinsip latihan nih, ada prinsip kesiapan ya. Sebelumnya Dosis latihan harus sesuai dengan usia tingkatan olahragawan. Ini untuk kelas berapa? SMP, SMA kan? SMA ya, SMA dok. Kira kondisi fisik kan gitu. Ya, yang saya ambil tuh yang memang tim futsalnya ya. Kemudian fisik individual ya. Nah, tingkat kita pikirkan itu adaptasi ya. Kemudian maksudnya dari yang mudah ke sulit itu bisa dikatakan adaptasi. Yang kita latihan pertama langsung kita kasih kuat nggak bisa ya. Kemudian prinsip beban lebih bertingkat terus. Kemudian progresif ya, bertahap dari mudah ke yang sukar, yang Pak sampaikan tadi. Kemudian variasi ya, jangan itu aja latihannya. Tentu ada hari ini agak 2 pertemuan ini bentuknya, ya kan. Nah, pertemuan berikutnya seperti apa lagi? Tentu ada beberapa bentuk drill yang akan diberikan, misalnya 3 atau 2 atau 4. Kita langsung hari ini, jangan itu terus. Maka anak-anak kan akan bosan. Kita perlu bervariasi latihannya. Kalau di selang-seling itu bisa, ini tergantung program latihan. Atau nggak bertahap jadi ya, Pak? Misalnya kayak yang tahap 1 kita selang, kedua besok kita masuk 1 lagi. Ya, maksudnya itu
hari pertama sampai kedua sama lah tuh kan. Nah, berarti satu sama kan sama. gitu. Cuma yang bedanya mungkin frekuensi atau set atau latihannya, beban latihannya ya. Misalnya hari pertama hanya 2 kali, 3 waktunya berapa gitu kan. Nah, kemudian sistematik ini, rancang sistematis dengan mengikuti karakteristik. Ya, jadi harus sistematis, harus sesuai prinsip latihan. Jadi kalau nggak dibuat program latihan, gimana kita menggambarkan latihan itu? Nah, jalan Diva ya, buat program latihannya ya, kemudian Gimana lagi Pak? buat Cara- apa itu instrumennya itu kan, dribblingnya itu, dribblenya itu. Misalnya Pak, kan apa alat yang dipakai itu kan ladder drill Pak, agak leader. Kalau cara menambah beban untuk latihan itu menggunakan tambah alat lain bantu boleh Pak? Kan kita kan ada drill aja. Berarti enggak Yang namanya ada drill kan pakai yang tadi kan. berarti yang di Kita khusus ada drill aja. Bebannya mungkin apa yang mau dikira ditambah? mungkin kayak yang karet di kaki itu Pak, mungkin biar makin Itu kan udah nggak ada drill lagi kan? Ya, ditambah di atasnya. udah pengembangan namanya itu kan, pengembangan drill ya. Jadi nggak tak bisa. Nah, jadi tambah beban tuh dengan itu aja, dengan mainkan waktunya, frekuensinya berapa kalinya. Lebih cepat lagi Pak. Iya. Nah, itu yang diapain, atau tambah bebannya seperti apa, dan bebannya mungkin agak dipercepat waktunya seperti itu. Pakai kan? Ya kan? Pakai waktu stopwatch kan. Oh, ini harus seperti ini, seperti itu gitu. Lebih cepat berapa kalinya. Misal berapa kali, makanya jelaskan program latihan di sini. Buat program latihan, nah karena nanti penguji nanti juga akan nanya program latihannya mana. Nah, itu kan nggak dibuat program latihannya. Tapi di sini dia tak bikin program latihan Pak, atau di tepi? Iya, tapi kan beberapa program terpisah. Program latihan mah nggak masuk ke dalam. Nah, itu program latihan nih. Nah, berarti nanti di belakang aja Pak. Nah, iya, program latihan nih. Nah, ini kan. Iya. Nah, lihat program latihannya nih. Kan ada nih. Nah, pertemuan pertama namanya pretest, tes awal. Dia latihan berapa kali sehari? Seminggu. Di tempat saya tuh Pak. Iya. Biasanya 3 kali Pak. Untuk ekskul ya, Pak. Kalau 2 kali bagus, pas tuh kan, 3 kali seminggu kan. Tapi nanti rencananya kan saya ngambil itu kan bukan siswa keseluruhan ya Pak, cuma berapa yang memang tim. Iya, yang kan ikut. sirkuler Jadi mungkin- kan. Iya. Tapi yang saya ambil itu tim yang ikut turnamennya Pak, bukan. Iya, berapa orang? Iya, antara 10 sampai 12 orang. 10-12 orang. Dia latihan konsisten 3 kali seminggu. Iya. Kalau nggak latihan 3 kali seminggu nggak bisa program latihan kan. Iya. Kalau mau latihan 3 kali seminggu ya Itu